Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar mengenai course management system, learning management system, dan juga e-learning platform. Apa sih yang membedakan antara ketiganya? Apakah sama atau apakah beda? Dan sebetulnya fungsi dari ketiganya itu apa? Masih bersama saya Muhammad Irfan, dosen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kita tahu bahwa ada perubahan paradigma pembelajaran selama pandemi, dari kelas luring, classroom activity, dan sekarang menjadi kelas daring, online activity. Di kelas daring, tentu guru tidak bisa menyampaikan materi secara klasikal di tatap muka, melainkan kegiatannya lebih ke daring atau online, baik menggunakan e-learning platform atau course management atau juga learning management system. Nah, ini banyak yang mengalami kendala di sini karena perubahannya itu begitu cepat. Jadi kemarin waktu bulan Februari sampai awal Maret itu masih luring, dan tiba-tiba dari kebijakan pemerintah harus online aktivitasnya, dan itu tidak sempat untuk mengadakan workshop ataupun dan sebagainya, langsung implementasi. Pada learning management system, aplikasi perangkat lunak untuk administrasi, dokumentasi, pelacakan, pelaporan, penyampaian kursus pendidikan, program pelatihan, atau program pembelajaran dan pengembangan. Jadi, di learning management system, dia lebih kompleks. Jadi, seperti sekolahan pada umumnya. Sekolah yang ada di kelas luring, nah ini dibawa ke online. Jadi ada administrasinya, ada dokumennya, ada monasnya, ada materi pembelajarannya, ada tugasnya, ada penilaiannya, dan sebagainya. Ini lebih kompleks. Kenapa kok menggunakan LMS? Karena LMS itu membuat proses yang dikelola dan memperkenalkan cara baru, dan yang jelas menarik untuk melatih pengguna. Selain itu, penggunaan LMS itu juga lebih hemat waktu dan tenaga. Kenapa? Karena dengan menggunakan LMS, kita bisa mengajar beberapa kelas dalam satu waktu. Kalau mungkin di kelas yang konvensional, yang harus luring, itu materi katakan kalkulus integral, ada beberapa kelas, itu kita nggak harus menyampaikan satu persatu kelas. Tetapi ketika menggunakan LMS, walaupun ada beberapa kelas, tetapi kita bisa tinggal mengimport video yang sudah kita rekam sebelumnya, ataupun tugas-tugas itu juga tinggal recall aja. Jadi lebih hemat waktu. Memang pada penyiapannya itu waktunya terbuang banyak sekali. Kita butuh banyak waktu. Yang ketiga adalah monitoring, lebih bisa dikontrol. Jelas ya, karena dokumen, siapa yang sudah mengerjakan tugas, siapa yang sudah check in, siswa yang belum pernah masuk kelas itu bisa dikontrol, bisa dilihat, karena sistemnya ada di sana. Nah, berbeda ketika kelas luring, mungkin ada yang nitip absen dan sebagainya. Kalau di LMS, kalaupun nitip absen ya harus login dengan akunnya yang bersangkutan. Nah, ini adalah beberapa LMS yang berlisensi open source. Yang paling banyak digunakan itu adalah Moodle. Moodle itu yang sekarang sudah sampai
versi 3.9 atau bahkan 3 lebih. Nah, model ini banyak sekali yang memakai. Kampus-kampus itu biasanya menggunakan model. Kemudian ada Clarolin. Clarolin ini dulu sempat familiar sebelum model. Kemudian ada Atutor, ada Dokeos, ada Docebo, ada Camilo, dan ada Olat. Nah, ini adalah berbagai LMS yang lisensinya open source. Open source itu Anda boleh mengedit, Anda boleh mendevelop semau Anda sendiri, asal Anda bisa. Jadi tidak perlu izin oleh yang punya model, yang punya Clarolin dan sebagainya. Jadi bebas. Nah, ini tentu sangat sangat menarik karena tergantung kreativitas dari pengembang sendiri. Nah, tugas Anda adalah dari berbagai LMS ini, coba deh kalian telusuri, kalian amati apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke. Kemudian selain LMS ini, silakan juga dicari LMS yang lain yang lisensinya open source. Kemudian ada nggak sih LMS yang tidak open source? Nah, ini adalah beberapa kampus yang menggunakan LMS seperti Ziperdarnya UST, Bismarcknya UFY. Dan ada juga yang LMS online sudah tinggal pakai, yaitu Edmodo. Nah, sekarang kita masuk ke Course Management System. Apa sih bedanya dengan LMS, Learning Management System? Kalau Learning Management System itu dari sekolah daring dari sekolah luring kita di online kan. Jadi ada adminnya, ada ya admin itu kayak TO lah. Kemudian ada kepala tutornya, ada tutornya dan sebagainya. Nah, ini masuk ke LMS. Tetapi ketika di Course Management System, cakupannya lebih sempit daripada LMS karena fokusnya pada pengelolaan dan distribusi e-learning. Hanya kursus yang dipimpin oleh instruktur. LMS itu mencakup seluruh organisasi. Nah, tetapi ketika CMS, dia hanya menyediakan seperangkat alat untuk membantu dan memperluas proses pembelajaran. Nah, ini kita masuk ke e-learning. Nah, e-learning ini adalah layanan online yang mendukung dan meningkatkan penyampaian pelatihan hingga sistem yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar virtual, di mana pembelajaran itu bisa dilakukan, dikirim, dan juga dipantau. Ini adalah salah satu definisi e-learning. Ada juga yang mendefinisikan sebagai biaya dan waktu yang lebih efektif. Salah satu cara agar biaya dan waktu itu lebih efektif yang dikelola oleh suatu organisasi tertentu. Nah, agar apa? Agar peserta didik itu tetap belajar dan mengupdate pengetahuan yang terbaru ataupun informasi yang terbaru yang itu penting. Jadi ini tidak terbatas pada device apa yang digunakan, kemudian jenis platform apa yang digunakan. Asal bisa online, itu adalah e-learning. Kemudian e-learning adalah setiap platform. Nah, dia mendefinisikan adalah setiap platform yang termasuk di dalamnya adalah digital video, audio, ataupun elemen yang lain yang sifatnya bisa membantu untuk belajar. Ya, seputarnya adalah menggunakan bantuan internet. Jadi ketika ada YouTube channel, ada pembelajaran di sana, ya itu adalah e-learning. Ada WA, share materi itu adalah e-learning. Ada LMS itu adalah e-learning. Ada CMS itu adalah e-learning. Jadi e-learning itu lebih kompleks. Kemudian di dalamnya ada LMS, ada CMS.
seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kunjungi irfan.com dan juga Irfan Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.